Film ini berfokus pada cerita tentang persahabatan antara dua orang perwira, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat, Jesse Brown dan Tom Hartner, yang mempertaruhkan nyawa mereka selama Perang Korea. Kisah epik kepahlawanan, persahabatan, dan pengorbanan mereka pada akhirnya akan membuat mereka menjadi wingman paling terkenal di Angkatan Laut. Misi pada film ini adalah untuk membawa semua orang pulang. Jesse Brown adalah seorang pria kulit hitam pertama yang berhasil menyelesaikan program pelatihan penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat. Terlepas dari prestasi yang ditorehkannya, dia sendiri masih mendapat perlakuan rasisme dari tetangga dan rekan-rekannya di militer. Jesse Brown selalu berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah pilot handal di kesatuannya, meski banyak sindiran dan cemoohan yang harus dia dengar. Jesse memiliki kebiasaan mengucapkan berbagai kalimat yang merendahkan kaum Afrika Amerika. Dia mencatat semua cemoohan itu dan diucapkannya kembali pada dirinya sendiri sebagai pelecut motivasi. Ini sudah dilakukannya sejak usianya masih anak-anak. Hal ini menggambarkan betapa perih dan berat kejadian yang telah dilaluinya pada masa lalunya yang penuh diskriminasi di masa segregasi Amerika Serikat. Sementara Tom Hartner yang beretnis Kaukasia ini tampil sebagai seorang perwira lulusan akademi. Dia memiliki kepribadian yang baik, pengertian, mudah beradaptasi dengan rekan-rekannya, dan cakap memimpin mereka dalam menjalankan misi. Letnan Tom Hartner dipindah tugaskan dari Pearl Harbor ke Squadron Fighter 32 di North Kingstown, di mana dia bertemu dengan Letnan muda Jesse Brown, satu-satunya pilot kulit hitam di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikarenakan Stalin dan Soviet yang terus berusaha mengejar Amerika Serikat dalam mengembangkan teknologi perangnya, Amerika Serikat pun terus meningkatkan kemampuan para penerbang pesawat tempurnya. Tom dipasangkan dengan Jesse sebagai wingman. Dalam sebuah latihan, Jesse memperlihatkan keunggulannya pada Tom yang membuat Tom sedikit kelimpungan mengikuti gaya terbang Jesse. Tom yang rendah hati ini salut dan memuji keberanian dan kepiawaian Jesse dalam mengendalikan pesawatnya. Tom mencoba untuk akrab dengan Jesse agar lebih mengenal pribadinya. Namun Jesse yang family man ini menolak ajakan Tom untuk nongkrong bareng dan lebih memilih untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya. Sementara Tom dan anggota tim lainnya berkumpul dalam acara makan malam di rumah instruktur mereka, Dick Sofely. Tom bercerita kepada Bo Lavery kalau dia ingin fokus kepada karirnya sebagai penerbang. Itu sebabnya kenapa dia belum memutuskan untuk menikah. Bo memberi tips kalau para wanita biasanya menyukai pria dengan medali pahlawan. Satu pesawat pengintai Amerika Serikat jatuh di Laut Baltik, tidak jauh dari Rusia. Suasana semakin memanas. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Untuk menanggapi Rusia, Amerika Serikat membuat pesawat tempur yang lebih besar dan ganas dengan mesin terkuat, yaitu F-4U Corsair. Untuk itu, semua pilot Squadron Fighter 32 harus segera berlatih untuk menerbangkannya. Sofely mengingatkan anggotanya agar mereka berhati-hati dalam mendorong knop persneling pesawat dan tidak mendorongnya terlalu keras agar pesawatnya tidak memutar mendadak keluar jalur. Tom yang dalam perjalanan pulang berpapasan dengan Jesse dan mobilnya yang mogok. Tom menawarkan tumpangan untuk mengantar Jesse pulang. Dalam perjalanan, mereka saling berbagi cerita apa yang menjadi pendorong mereka untuk menjadi pilot pesawat tempur. Daisy, istri Jesse, mengundang Tom untuk mampir. Namun Jesse segera menepis ajakan itu. Tom pun pulang. Daisy menasehati Jesse agar dia belajar untuk bersikap ramah terhadap teman-temannya. Para pilot pun berlatih keras untuk menjinakkan pesawat F-4U Corsair. Teamwork, coordination. Mereka mengalami kemajuan yang luar biasa.
Kapten Thomas Sisson selaku komandan kapal induk USS Leyte mengatakan bahwa Soviet berusaha merebut pelabuhan di Mediterania dengan maksud menuju Eropa untuk menggertak Amerika Serikat dan menakut-nakuti sekutu NATO. Amerika Serikat memutuskan untuk menggagalkan rencana Soviet tersebut. Untuk itu, seluruh pilot pesawat tempur Skuadron Fighter 32 minggu depan harus meninggalkan Rhode Island dan berlatih di kapal induk USS Leyte. Jesse mengatakan kepada Daisy kalau dia tidak yakin mampu mendaratkan Corsair di kapal induk. Pesawat ini berbeda dengan Bearcat yang biasa diterbangkannya, namun Daisy memberinya semangat. April 1950, harinya pun tiba. Jesse mengambil waktu untuk sendirian. Dengan kata-kata kasar yang menghina, dia berusaha melecut dan memotivasi dirinya. Monkey ass shouldn't even be flying. Tom dan seluruh tim berangkat menuju kapal induk USS Leyte. Dengan memperhatikan sinyal dari petugas pendarat, satu persatu mereka berhasil mendaratkan Corsair dengan mulus. Dan kini giliran Jesse. Beberapa orang ABK kulit hitam berkumpul di dek turut menyaksikan. Jesse yang sedang gugup ini tidak mengikuti isyarat yang diberikan oleh petugas pendarat. Dengan bergantung pada instingnya, dia mencoba mendaratkan pesawatnya. Jesse gagal dan kembali terbang. Dia mencoba sekali lagi. Kru kecelakaan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jesse berhasil. Sofli mengatakan semua penerbang lulus kualifikasi. Nilai tertinggi jatuh pada Letnan Tom Hartner dengan satu-satunya nilai sempurna. Tom menawarkan tumpangan pada Jesse untuk mengantarnya pulang. Ada yang berubah dari Jesse. Dia mengundang Tom untuk mampir ke rumahnya. Daisy mengatakan kalau Tom adalah satu-satunya orang dari Skuadron Fighting 32 yang pernah Jesse undang ke rumahnya. Di balik sikap pendiamnya, Jesse adalah orang yang humoris. Dia mempercayaimu, Tom, ujar Daisy. Daisy meminta bantuan kepada Tom agar dia berkenan untuk menjaga suaminya itu saat mereka terbang menjalankan misi. So I need you to be there for my Jessie. Sebelum dia berangkat, Jesse memanfaatkan hari terakhirnya bersama keluarganya. Dia berjanji akan menulis surat setiap minggu. Sofli terus melatih anggotanya untuk siaga tempur. Para penerbang sudah mulai bosan dengan rutinitas ini. Jesse diwawancarai oleh wartawan majalah Life. Terang saja, hal ini menarik seluruh perhatian kru kapal induk. Dia merasa canggung diperlakukan istimewa. Untungnya, Sofli menyelamatkannya dari suasana kikuk itu. Tom dan timnya tidak menyukai sikap rasis Buddy Gill dan teman-temannya sesama infanteri terhadap Jesse. Tom berniat ingin memberi mereka pelajaran, namun Jesse mencegahnya. Suatu hari, Sofli membutuhkan satu orang pilot saja sebagai sukarelawan untuk memastikan semua F4U Corsair berfungsi. Hanya untuk terbang sebentar lalu mendarat. Mohring mengajukan dirinya. Sedangkan sisa pilot lainnya ditugaskan untuk mengaudit nomor serial setiap suku cadang untuk semua pesawat. Setelah Mohring menyelesaikan tugasnya dengan baik, dia siap untuk mendarat kembali. Namun tanpa disadarinya, Mohring mendorong terlalu cepat knop persneling pesawat, mengakibatkan pesawatnya memutar dan menghantam laut dengan keras. Mohring tewas. Mereka semua sangat kehilangan. Jesse dan Tom yang sempat selisih pendapat perihal kecelakaan yang menimpa Mohring kembali akur dan saling berbagi cerita. Jesse menceritakan kesulitannya saat mendaratkan Corsair. Sulit baginya untuk mengikuti perintah dari pendarat pesawat karena dia mempunyai trauma tersendiri dalam mempercayai orang lain dan menuruti perintah mereka. Perlakuan rasis yang dialaminya di masa lalu membuatnya belajar untuk tidak dengan mudah mempercayai siapapun. Persahabatan mereka pun kian karib. Kapal berlabuh di Cannes, Prancis. Mereka semua diizinkan untuk bersenang-senang dengan syarat tetap menjaga sikap sebagai seorang prajurit. Usai mencari oleh-oleh untuk Daisy, Jesse menuju pantai untuk memberikan lambaian tangan kepada Daisy yang ribuan kilometer jauhnya. Secara kebetulan dia bertemu dengan Liz Taylor, seorang bintang film terkenal. Siapa sangka, Liz yang menyukai pilot ini mengundang Jesse dan teman-temannya untuk bergabung dengannya di Casino de Carlo sore ini.
Jesse segera menyampaikan undangan Liz kepada teman-temannya. Sulit untuk dipercaya, namun mereka berangkat juga untuk membuktikannya. Awalnya mereka ditolak untuk masuk. Namun siapa sangka, bahasa Perancis yang dipelajarinya ketika di sekolah membuat Jesse dan teman-temannya diizinkan untuk masuk. Buddy yang rasis itu ternyata sudah lebih dulu bergabung dengan Liz. Namun Liz mengajak Jesse dan teman-temannya untuk join bersama mereka. Otomatis Buddy dan teman-temannya tersingkir. Setelah bersenang-senang beberapa saat, Jesse dan teman-temannya pamit pada Liz dan mencari tempat minum yang lebih familiar bagi mereka. Tom ingin mendekati seorang wanita Perancis yang menarik perhatiannya. Jesse meminjamkannya medali miliknya. Berkat trik sulapnya, Tom berhasil mendekati wanita itu. Tiba-tiba Buddy Jill muncul. Perang mulut pun terjadi. Namun Tom segera menghajarnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Untunglah polisi segera datang. Mereka kabur. Kedua orang ini kian akrab. Terjadi hal besar. Korea datang menyerang perbatasan. Mereka sudah merebut Seoul. Jika mereka berhasil merebut semenanjung selatan, Jepang akan terimbas dan usaha Amerika untuk membendung komunisme akan menjadi sia-sia. Saatnya untuk maju ke medan perang sesungguhnya, Korea. Sofli mengingatkan bahwa yang terpenting adalah membawa semua orang pulang. Diperkirakan 100.000 warga Tiongkok di Korea Utara siap untuk bertempur. Jenderal MacArthur memerintahkan pesawat pengebom Boeing B-29 untuk menghancurkan 2 jembatan di sepanjang Sungai Yalu di perbatasan dengan harapan dapat memperlambat Tiongkok mengirim pasukan tambahan. Namun B-29 gagal. Misi ini selanjutnya diserahkan kepada Skuadron Fighting 32 untuk terlebih dahulu melumpuhkan senjata anti pesawat di kota Sinuiju. Mereka diperingatkan untuk tidak menembak atau membom apapun di sisi sungai Tiongkok karena hal itu dapat berisiko memicu perang dunia lagi. Terjadi masalah mekanis dengan roda pendaratan pada pesawat Sofeli. Dengan demikian, dia harus kembali ke kapal induk dan tidak bisa turut ke wilayah misi. Pimpinan komando diserahkan kepada Tom Hartner. Penyerangan pun dimulai. Tiba-tiba pesawat MiG muncul. Tom dan Jesse segera memburu pesawat tersebut, sedangkan yang lainnya tetap fokus menyerang senjata anti pesawat. Senjata anti pesawat berhasil dilumpuhkan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara MiG dan Corsair. Berkat kerjasama yang baik, Tom dan Jesse berhasil melumpuhkan MiG. Misi kembali dilanjutkan. Mereka mulai mendekati sasaran. Hanya 1 jembatan yang berhasil diruntuhkan, namun mereka harus kembali. Anehnya, ternyata terdapat senjata anti pesawat juga di sisi Tiongkok. Sayangnya, misi tidak memperbolehkan mereka untuk menyerang sisi Tiongkok. Jesse yang ternyata masih mempunyai amunisi dengan nekatnya kembali menuju sasaran. Tom memerintahkannya untuk mundur, namun Jesse mengabaikannya. Jesse berhasil melewati senjata anti pesawat di sisi Tiongkok tersebut. Jembatan kedua pun runtuh. Misi berhasil diselesaikan. Intelijen mengkonfirmasi kalau jalur bantuan dari Tiongkok akhirnya lumpuh. Tom menyerahkan laporan misinya. Dia mendapatkan pujian dan afirmasi dari Sefoli. Dengan terpaksa Tom menulis pada laporan misinya kalau Jesse mengabaikan perintah komando. Betapa kecewanya Jesse pada Tom. Para petinggi akan mencapnya sebagai pembangkang dan dia tidak akan mendapatkan promosi. Konflik kembali terjadi di antara 2 sahabat ini. Tom meminta bantuan teman-temannya untuk membuat pernyataan pembelaan yang mengatakan bahwa misinya sangat rumit dan Jesse melakukan hal yang tepat. Usaha Tom ini tidak berhasil mengobati kekecewaan Jesse. Jesse mengatakan kalau dirinya sudah muak dengan orang-orang yang berusaha membantunya namun sekaligus memandang rendah dirinya. Tom meminta kepada Jesse apa yang harus dia perbuat untuk menebus kesalahannya ini. Dengan pahit Jesse mengatakan, "Jadilah rekan terbangku kawan, lupakan bantuanmu ini dan langsung bantu aku di lapangan, itu saja." Sementara itu di pangkalan Hagaru, Korea Utara, pasukan infanteri mendapat serangan mendadak dan membabi buta dari pihak lawan. Buddy Jill dan teman-temannya berusaha untuk mempertahankan diri.
Archie Fembrove, seorang ABK kulit hitam, mendatangi Jesse. Dia mengatakan kalau dirinya dan teman-temannya sesama kulit hitam lainnya sangat mendukung Jesse. Dia memberikan Jesse sebuah jam tangan berharga sebagai tanda dukungan mereka. Daisy mendapatkan surat dan hadiah ulang tahun dari Jesse. Jesse tak sengaja bertemu dengan teman lamanya, Charlie Ward, seorang pilot helikopter yang sedang membawa korban perang ke kapal induk. Mereka dahulu pernah masuk sekolah penerbangan bersama. Prajurit terluka yang dibawa Charlie ini membawa berita bahwa Divisi Marinir 1 di markas Hagaru sedang dalam keadaan terjepit. Medan perang sudah seperti neraka. Pasukan Tiongkok jauh lebih banyak. Suhu di bawah 30 derajat di malam hari. Mereka berusaha bertahan hidup dalam situasi genting. Mendengar berita ini, Sophie memutuskan untuk mengirim bantuan udara dan mengingatkan anggotanya bahwa ini adalah misi berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada Sinuiju. Skuadron Fighting 32 pun berangkat. Pasukan Tiongkok berhasil dipaksa mundur. Buddy Gill dapat melihat salah satu pilot yang menolong mereka adalah berkulit hitam. Ketika Skuadron Fighting 32 kembali ke pangkalan, tangki bahan bakar pesawat Jesse mengeluarkan asap akibat tertembak oleh pasukan Tiongkok. Dia tidak mungkin bisa melanjutkan penerbangan. Dengan ditemani oleh Tom, Jesse mencari tempat mendarat yang aman dari musuh. Jesse terjepit dan tidak bisa keluar dari pesawat. Dengan demikian, pesawat Corsair tersebut tidak bisa dihancurkan untuk menghindari jatuh ke tangan musuh. Tom dengan segera memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya, mencoba untuk menolong melepaskan sahabatnya ini, Jesse. Charlie mendengar berita jatuhnya Jesse dan Tom di wilayah musuh. Dia pun segera menyusul dengan helikopternya. Usaha Tom sia-sia, dia tidak bisa membebaskan Jesse. Kapak pemberian Charlie tidak mampu melepaskan Jesse dari himpitan rongsokan pesawat. Jesse berpesan agar Tom memberitahukan kepada Daisy kalau dia sangat mencintainya. Jesse pun tewas. I'll come back for you. Di depan mayat Jesse, Tom berjanji akan kembali untuk membawanya pulang. Tom dan Charlie pun berangkat. Sayangnya, Tom tidak diperkenankan untuk kembali dan mengeluarkan Jesse. Wilayah itu sudah dikuasai musuh. Pencarian dan penyelamatan terlalu berbahaya. Kedua pesawat itu harus dihancurkan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Duka melanda seisi kapal induk USS Leyte. Tom menyampaikan pesan Jesse kepada Daisy. Dia mengatakan bahwa dirinya tetap bersama Jesse sampai nafas terakhirnya. Daisy berterima kasih karena Tom menepati janjinya dan membuktikan kesetiakawanannya.